Halo, sahabat Sugawa Kori Channel. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Bapak Nyoman Cendekiawan. Beliau ini baru saja dilantik kembali sebagai Ketua Badan Kerjasama LPD, Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Beliau adalah tokoh yang mengawal LPD kita, dan LPD ini dibangun sejak tahun 84, dan setelah belajar banyak dari apa yang dibangun di Sumatera Barat yang disebut dengan Lumbung Pitik Negari. Saat ini kami dengar Lumbung Pitik Negari sudah hampir tidak ada, karena sebelumnya berubah menjadi BPR. Kami di Bali tidak sependapat. LPD dirubah menjadi BPR, dan astungkara sampai dengan sekarang LPD kita masih eksis dengan segala variasinya. Ada yang terus berkembang, ada yang masih mandek, dan juga ada yang mengalami kemunduran. Pak Nyoman, boleh tahu kira-kira posisi LPD kita hari ini di Bali secara umum kondisinya bagaimana? Terima kasih Pak Nyoman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa sahabat Sugawa Kori Channel, terima kasih banyak. Selamat siang, dan mudah-mudahan kita sehat selalu di tahun baru 2023 ini, kita diberikan semangat yang baru. Terima kasih sekali lagi Pak Man. Kita diberikan kesempatan untuk saat ini untuk bergabung di sahabat Sugawa Kori Channel ini. Terima kasih banyak. Tentu ini sebuah kehormatan juga bagi kita, terutama saya sendiri untuk selaku Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali yang baru juga dilantik untuk periode yang ketiga. Terima kasih sekali lagi. Selamat ya, selamat. Terima kasih Pak Man. Begini benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tentu ini dari dulu juga kita mendapatkan bimbingan, juga arahan dari beliau yang selaku tokoh ekonomi dan tokoh Bali pada umumnya. Tentu terima kasih sehingga LPD kita bisa berkembang seperti sekarang. Sampai saat ini Pak Man, per November 2022, satu bulan lalu lah, karena rekap per Desember masih sedang proses, kita di Bali ada 1437 LPD. Itu tersebar di seluruh Bali. Tentu ini juga bagian dari upaya dari pendiri-pendiri LPD dulu, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, juga DPRD, dan semua tokoh masyarakat Bali, Desa adat, dan katakanlah karyawan juga. Semua ini 38 tahun. LPD kita sudah berjalan dari 84 sampai sekarang. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi di pedesaan, untuk melestarikan seni, adat, dan budaya. Tentu ini juga bagian dari kontribusi kita LPD di desa adat masing-masing. Nah, apa yang Pak Man tadi sampaikan, memang benar ada LPD yang maju, ada yang perlu dibina lagi, ada yang perlu ditingkat. Ini karena masing-masing potensi kita berbeda. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari persentasenya, tentu ya masih dibilang minim lah persentase yang bermasalah. Nah, oleh karena itu kira-kira di antara yang bermasalah yang sering muncul di media dengan yang masih eksis dan maju berkembang, perbandingannya berapa persen ini? Begini Pak Man, kalau direkap oleh teman kita dari LPLPD, Lembaga Pemberdayaan LPD Bali, tentu kalau persentase yang bermasalah itu di bawah 5% lah. Di bawah 5%. Lagi-lagi tentu karena ini pemberitaan di media juga yang begitu banyaknya, ini juga kita tidak bisa pungkiri dengan perkembangan teknologi seperti sekarang. Tetapi dengan adanya Sugawa Kori Channel seperti ini, mudah-mudahan lah bisa memberikan apa sih data yang sebenarnya keberadaan LPD kita. Masih banyak LPD kita yang memberikan kontribusi kepada desa adatnya untuk pembangunan. Ya, memang benar saudara-saudara, sahabat semua. LPD ini dibangun karena memang diharapkan menjadi penopang desa adat.
di mana desa adat adalah ujung tombak pelestarian agama, budaya, dan kesenian kita di desa-desa. Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa mensupport dari segi pendanaan. Nah, pada desa-desa yang LPD-nya bagus, itu masyarakat sangat terbantu. Desa adat sangat terbantu karena ada 20% dari keuntungan ya. Betul. Itu dana digunakan untuk pembangunan di desa adat. Kemudian ada juga bagian dipakai untuk dana sosial. 5%. 5%. Nah, sehingga dengan demikian ini sangat membantu untuk beasiswa dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang sebagian gencar di masyarakat, banyak bermasalah. Nah, kemudian bahkan ada seperti mau belok itu, masalahnya itu menjadi masalah kerugian negara, kan begitu. Nah, saya berdiskusi dengan Pak Nyoman, bagaimana agar jangan ini masuk dalam kerugian negara. Kemudian kita berjuang agar gubernur mengeluarkan surat keputusan gubernur. Itu kan sudah keluar ya. Betul. Nomor berapa itu, masih ingat Pak? Ini sekali lagi terima kasih Pak Mani melalui perjuangan kita bersama lah, sehingga banyaknya terjadi pemberitaan, artinya masuknya aparat dengan mengatasnamakan korupsi di tipikor lah katakan di masalah LPD. Setelah kita adakan perundingan, diskusi, juga ada seminar dan sebagainya, diapresiasi oleh Bapak Gubernur Bali. Tentu itu melalui pengajuan oleh masing-masing desa adat, pengajuan dana modal awal nih menjadi hibah. Setelah semua terkumpul, nih karena Ampura Pak Man nih SK-nya beberapa nih karena saking banyaknya sampai 8 SK, ada 1 SK terdiri dari ada 100 LPD, ada 70 LPD. Setelah terkumpul 1437 itu keluarlah SK Gubernur yang menyatakan bahwa dana awal itu bukan penyertaan dari pemerintah daerah, itu menjadi hibah ke desa adat. Ini sekarang bulan Desember ini sudah kita terima SK itu dan Titiang sudah sampaikan ke masing-masing LPD biar dibingkai juga pakai pedoman. Jadi itu ceritanya memang atas diskusi Pak Cedikiawan selaku ketua dan kami sendiri sikap pribadi maupun sebagai anggota DPR, kita memang tidak sependapat itu masuk dalam kerugian negara akibat dari masing-masing waktu didirikan LPD. Itu diberikan bantuan oleh pemerintah sebesar kurang lebih 5 juta. Ini kan sangat sayang. Oleh karena demikian, kita berdiskusi, webinar, dan akhirnya usulan pada gubernur merespon luar biasa. Dan bahkan sebelum beliau menerbitkan itu SK itu, beberapa kali draftnya dikirim kepada saya sendiri untuk kita adakan revisi sehingga betul-betul tepat sasaran. Oke, itu dari sisi kita bisa selamatkan. Kenapa kita diharapkan tidak menjadi kerugian negara? Karena kalau masuk dalam kerugian negara, ketika katakanlah si A yang divonis itu harus mengembalikan yang dikorupsi atau yang ditilap itu ya, kalau vonisnya kerugian negara itu kembalinya masuk kepada negara. Betul. Sedangkan LPD ini kan berkewajiban mengembalikan uang nasabah. Ya, oleh karena demikian, oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan selanjutnya. Dan mohon sebelum kita masuk pada tahapan diskusi selanjutnya, para sahabat yang baru bergabung, tolong di-subscribe, like, and share, agar channel ini bisa terus berkembang untuk kepentingan bersama. Karena kita berdiskusi di sini adalah untuk mencari solusi. Pak Nyoman, kita lihat yang bermasalah. Kira-kira menurut pendapat Pak Nyoman ini, apa sih yang menyebabkan mereka bermasalah sampai ke masalah hukum dan sebagainya? Dari hampir 38 tahun lah kita melakoni secara praktik di lapangan dan dimasukkan juga dari teman-teman di BKS Kabupaten Kota. Tentu yang pertama adalah kejujuran tentu. Artinya adanya katakanlah kurang mematuhi aturan juga dari Perda, Pergub, juga Awigawik, Pararem. Selanjutnya ada mungkin miskomunikasi, tidak harmonisnya antara pengelola dengan pengawas.
Sehingga di sini juga menimbulkan ada intervensi, kadang-kadang juga ada mengelabui dan sebagainya. Jika beberapa indikator yang menyebabkan kurang berkembangnya, di samping memang potensinya. Artinya potensi desa A dengan potensi desa B tentu berbeda. Nah, kalau dilihat dari potensi, tentu ini juga akan berkembang, tetapi tidak seperti yang lainnya karena potensinya berbeda. Jadi apa yang disampaikan Pak Nyoman ini, saya kira hal yang memang betul. Tapi saya juga ingin melengkapi, karena ini kan kita mencari solusi. Betul. Jadi kalau menurut pengamatan kami bersama tim, itu bahwa yang menyebabkan masalah itu, di samping disampaikan Pak Nyoman tadi adalah satu, dalam tubuh LPD itu keluar dari core business. Core business dari LPD kan simpan pinjam. Tapi ada juga dia secara diam-diam mengembangkan menjadi pengembang misalnya, spekulasi tanah itu misalnya. Kedua, itu akibat dari tidak taatnya kepada SPI, sistem pengendalian internal. Jadi tidak taat. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak terkontrolnya pengembangan usaha. Jadi artinya begini, pokok yang pertama itu LPD itu kan melayani anggota betul. Kerama desa adat. Tetapi boleh memberi pinjaman kepada warga desa adat lainnya asalkan ada perjanjian kerjasama dan sebagainya. Tapi yang bermasalah ini potensinya karena tidak mematuhi ini. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dominasi. Dominasi ini adalah kalau pengelola yang dominan, pengawasan menjadi tidak berjalan baik. Kalau pengawas dominan atau bendesa dominan, maka intervensi menjadi terlalu banyak kan gitu. Nah, oleh karena itu keseimbangan ini harus dijaga. Jadi profesional, pengelola harus profesional. Tapi pengawas juga paling tidak bisa membaca hasil pengawasan. Paling tidak bukan harus bisa mengawasi atau melaksanakan administrasi pengawasan. Kemudian akan baik di pengawasan itu memang bisa ada 3, ada 4, 1 yang paham tentang administrasi pengawasan mekanisme. Tetapi yang paling penting adalah bisa membaca, menerjemahkan hasil pengawasan. Nah, dari segi regulasi juga menurut kami memang ada kelemahan. Misalnya, dulu kami waktu merancang revisi Perda ini, salah satu yang kami perjuangkan betul itu adalah bagi LPD yang sudah asetnya 1 miliar ke atas, wajib diaudit oleh akuntan publik. Tapi di internal kami di PR ada berbagai pendapat, ada yang tidak setuju, kemudian ada yang setuju tapi dengan catatan dan sebagainya. Akhirnya komprominya waktu itu adalah diaudit atas seizin bendesa adat. Nah ini letak masalahnya. Ya kalau bendesa adat tidak ada terlibat sesuatu, ya izinnya kan bisa gampang. Tapi kalau ada kan bisa tidak terjadi audit itu. Oleh karena demikian maka kami menganjurkan audit eksternal dari akuntan publik ini wajib kalau menurut kami. Kemudian hasil audit inilah digunakan oleh pengelola, oleh pengawas, dan oleh LPD. LPD tetap melakukan membantu pengawasan, tapi diperbandingkan dengan akuntan publik sehingga unsur pencegahannya itu ada. Menurut Pak Nyoman bagaimana itu? Saya kira tepat sekali apa yang indikator-indikator yang Pak Man sampaikan tadi, bahwa begitulah beberapa komponen tadi memang menghambat atau menjadikan permasalahan di tubuh internal LPD. Nah karena seperti tadi tujuan kita mencari solusi untuk hal ini tentu bagaimana dari komponen-komponen yang memungkinkan tidak majunya LPD itu atau bermasalah itu miring, sekarang kita carikan jalan keluar
Dan mudah-mudahan juga beliau ini memang betul-betul pengalaman di bidang ekonom tentu. Kira sarang-sarang kalau kita di BKS yang tujuannya adalah mengkoordinasikan LPD seluruh Bali melalui provinsi, kabupaten dan sampai kecamatan. Mungkin ada perlu nanti ya semacam lokakarya, seminar yang tujuannya adalah untuk mengamat atau artinya mencegah hal-hal yang buruk, kemudian kita memperbaiki yang sudah yang masih belum baik dan kita pertahankan, tingkatkan yang sudah baik. Jadi ini penting bagi teman-teman para pengelola LPD, jangan berkecil hati, jangan apalagi berputus asa. Memang di setiap entitas, setiap badan usaha itu banyak pasti terjadi. Ada yang mundur, ada yang mandek, ada yang maju. Betul. Apakah itu di BUMN, apakah itu di swasta, apakah itu di koperasi. Tetapi sudah tentu kita sebagai pengelola di bawah nanti BKS LPD dan LP LPD, pengelola LPD ini harus bangkit. Jadi yang mandek ini harus kita dorong motivasi, yang sudah baik kita harus pertahankan dan tingkatkan. Nah, yang sudah terlanjur rusak ini, mari kita tata kembali. Karena apa? Karena semangat kita membangun LPD tahun 84 itu adalah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mendukung eksistensi desa adat. Dan ingat, desa adat itu adalah ujung tombak dari pelestarian adat, budaya, dan agama kita di Bali ini. Jadi Pak Nyoman, selamat bertugas, dan saya yakin teman-teman sudah semangatnya bangkit kembali, dan saya juga nanti ingin yang direkomendasikan LPD yang terbaik lah, untuk kita akan ajak diskusi juga, untuk kita berikan motivasi kepada teman-teman LPD yang lain. Gitu. Jadi saya akan datang ke tempat itu nanti, jadi kepada LPD yang terbaik. Kemudian kita juga terus lanjutkan diskusi-diskusi ini. Saya kira terima kasih Pak Man, sahabat Sugako Regional ini luar biasa ini pertemuan yang sangat terima kasih sekali lagi, ini kesempatan yang luar biasa. Harapannya tentu apa yang Pak Man sampaikan tadi, kita juga di pengelola LPD sehingga benar-benar LPD ini dilihat secara lebih komprehensif. Artinya dari segi historisnya, yuridisnya, ekonomisnya, teknisnya, termasuk magisnya kan gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan juga memberikan kontribusi kepada desa adat kita di Bali, dan perjuangan Pak Man dari dulu sudah membantu terutama dari regulasi LPD, rancangan perda dan sebagainya. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih banyak. Oke, selamat bertugas Pak Nyoman. Salam untuk semua teman-teman pengurus BKS LPD, LPLPD dan sudah tentu seluruh LPD di Bali ini. Mari kita song-song tahun 2023 ini dan selanjutnya dengan harapan dan kerja-kerja yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Om Santi. Om.